Tuhan, selamat malam Bapak Ibu rekan-rekan Pelgab Shekinah. Selamat malam kepada Tante Nila dan juga kepada Bapak Pendeta Rudi Mumu yang sudah hadir bersama dengan kami. Malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, sepanjang hari ini Tuhan sudah tolong kita ya. Dalam aktivitas kita, kegiatan kita, Tuhan beserta dengan kita. Dan malam ini kita bisa hadir di rumah Tuhan dengan penuh sukacita. Amin Bapak Ibu. Malam ini malam spesial ya Bapak Ibu. Kita menyongsong perayaan hari kematian Tuhan Yesus. Dia dalam hakikat Allah menjelma menjadi manusia sama dengan kita. Menjadi daging. Dan dia harus mati untuk menggantikan kita, menebus dosa kita. Kita yang tadinya mati dalam kebinasaan kekal. Namun karena kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan, kita diselamatkan, kita berhak menerima kehidupan yang kekal di surga nanti. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita saat malam hari ini. Haleluya. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kau. Mari naikkan pujian kita dari awal. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari kita bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, mari serukan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Amin. Mari kita nyatakan pujian kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti. Mari kita angkat tangan kepada Tuhan dan katakan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, oh bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Mari sekali lagi katakan, oh bersyukur, 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 bersyukur
bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah, selama hidupku kau ku sembah. Dengan kasih Kristus, Tante Nila berdoa untuk memulai ibadah kita. Selama hidupku, selama hidupku. Amin, haleluya, 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 haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami malam ini menjadi orang yang paling berbahagia karena kami sudah diselamatkan. Kami tidak binasa. Kami meroleh hidup yang kekal kalau kami tetap mempertahankan iman kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau pada malam ini kami boleh berkumpul di dalam rumah-Mu yang kudus dengan satu hati, satu jiwa, satu pikiran, dan satu tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau yang layak kami sanjung Tuhan. Pengorbanan-Mu terlalu besar. Kasih-Mu tidak terukur dengan apapun juga. Itu yang Kau berikan kepada kami. Darah-Mu yang suci, yaitu nyawa-Mu sendiri, Kau berikan untuk menebus kami. Betapa berharganya kami di mata-Mu Tuhan. Betapa mulianya kasih-Mu Bapa. Kami tidak bisa membalas semuanya. Ajar kami menjadi orang yang tahu berterima kasih. Ajar kami selalu bersyukur atas sebuah kehidupan yang baru yang Allah sudah berikan kepada kami. Malam ini kami beribadah. Kami mau menaikkan puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan yang boleh membawa kami lebih dekat lagi kepada Tuhan. Lebih lagi mengenal siapa Tuhan yang kami sembah itu. Terima kasih Tuhan. Urapi Bapak Samuel Panjaitan dan tim singer yang akan memimpin ibadah pada malam ini. Urapi pemain musik, urapi pengatur LCD sound system, urapi hamba-Mu Bapak Pendeta Rudi Mumu yang sudah berkenan hadir untuk menyampaikan isi hati Allah, yaitu kebenaran firman Allah. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang dari surga. Biar hikmat Allah yang tiada batas itu menguasai hamba-Mu, sehingga kami umat-Mu, jemaat Shekinah diberkati dengan luar biasa pada malam ini. Terima kasih Bapak. Kami serahkan teman-teman kami yang masih dalam perjalanan. Mungkin ada kendala, mungkin ada hal-hal yang tidak enak. Kami percaya Tuhan akan menyertai dan memimpin mereka sampai di tempat ini dengan selamat untuk menikmati berkat yang Allah sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah di saat kami memuji nama Tuhan, di saat firman diperdengarkan, dijelaskan, ada mujizat yang boleh terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedih dihiburkan, yang mengalami jalan buntu ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan yang tidak mengerti firman Allah, kami dibuat mengerti oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami pada malam ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Dan kami peralaskan doa kami. Haleluya, 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 amin. Silakan duduk, selamat menikmati kuasa ibadah. Haleluya. Kita akan menyembah Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita akan lebih dalam lagi masuk dalam penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang kami kagumi ya Tuhan. Seumur hidup kami akan menyembah-Mu ya Tuhan. Karena kasih-Mu tiada berkesudahan dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Belum pernah
apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, senang kita untuk bangkit berdiri. Mari naikkan pujian kita dari awal. Belum pernah ada kasih di dunia, amin, sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Oh, sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Mari dengan iman katakan, Kau ku kagumi, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi Tuhan, ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari dengan setengah suara katakan, kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya ya Tuhan Yesus. Sampai kini ku akui kasih-Mu
kasih-Mu tiada duh. Mari sekali lagi katakan, ku akui. Mari Tuhan Yesus. Inilah pengakuan kami kepadamu ya Tuhan. Dari hati kami yang paling dalam kami mengakui Engkau yang terutama dalam hidup kami ya Tuhan. Oh, ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami akui Engkau yang terbaik Tuhan. Kami mengagumi Engkau Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami mengagumi Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Sebab kasih-Mu tiada berkesudahan. Mari kita berikan suara kita. Mari berikan pujian penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Nama-Mu yang ajaib, yang berkuasa. Engkau agung ya Tuhan. Engkau mulia. Yesus, kami tinggikan Engkau. Yesus, kami muliakan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu tiada duanya ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat penebusan-Mu Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu yang tercurah di Golgota ya Tuhan. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya.
duanya, kasih-Mu tiada duanya. Haleluya, berikan tepuk tangan pujian kepada Tuhan. Amin. Tak berdiri Bapak Ibu, mari berikan salam kepada samping kanan, kiri, depan, belakang. Katakan, Tuhan Yesus sudah berkorban bagi kita. Amin. Haleluya. Kita berkumpul malam ini untuk memuji Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan, nama yang ajaib, nama yang besar, nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama katakan, kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus. Mari katakan, kami berkumpul memuji-Mu. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus. Mari katakan haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita lambaikan tangan kita kepada Tuhan. Amin. Oh haleluya, haleluya. Mari berkumpul, amin, memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu. Ya, mari kita puji Dia. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga. Haleluya. Mari Pelgab Shekinah, kita lambaikan tangan kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Mari Pelgab Shekinah katakan mari dengan suara yang keras katakan haleluya. Oh haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. 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 Oh haleluya. 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 Oh haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita akan kembali lagi memuji Tuhan. Mari sorakan oleh darah anak domba. Amin. Sekarang telah tiba keselamatan yang dari Tuhan. Oleh darah anak domba kita telah ditebus dari dosa kita. Amin. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendak. Mari katakan sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba. Amin. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba.
oleh kesaksian kita. Amin. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Mari dengan sungguh-sungguh kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Iblis telah dikalahkan. Kita telah menang oleh darah Yesus. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang dirapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Amin. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Mari kita angkat tangan kepada Tuhan, katakan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Amin. Yang percaya darah anak domba menyelamatkan kita, mari kita angkat tangan kepada Tuhan. Amin. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh, mari sekali lagi katakan, oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Oleh darah anak domba kita telah diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan yang pertama untuk pekerjaan Tuhan. Nanti dengan kasih Kristus Bapak Surya berdoa untuk persembahan yang pertama. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan Haleluya. surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami boleh diizinkan untuk memuji memuliakan Ya nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang pertama Tuhan. Ya Tuhan Kau Yesus. berkati dan Kau kuduskan apa yang kami berikan Tuhan. Ya Tuhan. Biar jadi biar menjadi sumber berkat buat pekerjaanmu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi persembahan kami. Haleluya. Amin. Persembahan yang pertama dijalankan, nanti para singers akan menaikkan pujian kepada Tuhan. Pada satu bulan
Tuhan ke Golgota menebus semua dosaku benar. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Ya ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Dari kayu salib mengalir darahnya, waktu Yesus disengsarakan, sana dia dihojam, juga disiksakan, yang membawa selamat di dunia. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Ya ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Ya ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Haleluya. Puji. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati berlipat-lipat kali ganda. Kita akan siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, sedang kita untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita dikuatkan. Kita akan kembali diberikan kuasa oleh Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, kuasa Tuhan dinyatakan saat malam hari ini. Amin. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Ya ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Oh, ku datang pada salib, ku datang pada salib itu, ku ingat. Dengan kasih Kristus, Ibu Eva Chandra maju ke depan berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Ya ku jatuh pada kakinya,
dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat mari katakan sekali lagi. Sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Terima kasih Tuhan. Buat dirimu yang sudah tergantung di atas kayu salib. Walau ada air mata, ada derita yang dirasakan, ada darah yang tercurah, itulah kesukacitaan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mau dan rela tergantung di atas kayu salib bagi kami semua. Oh Yesus, tidak ada kata lain untuk kami berkata bagi Kristus, terima kasih. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Engkau ganti kami. Engkau tebus kami dengan darah-Mu yang mahal. Dengan darah-Mu yang kudus, yang tidak bercacat celah. Hari ini kami diberi kemenangan. Kami ada dalam anugerah Tuhan, anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan dengan cuma-cuma kepada kami. Karena kami percaya kepada Engkau Yesus Kristus. Terima kasih buat keselamatan yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Kami mau dengar firman-Mu, berbicaralah lewat hamba-Mu. Supaya Tuhan kami lebih lagi mengerti tentang salib Kristus. Bagaimana Engkau mengasihi kami. Dan biarlah kami juga meresponi kasih Tuhan dengan kami mendengar, menerima firman-Mu, mengerti bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami mau jadi berkat dimanapun kami berada, kami mau jadi saksi-Mu Tuhan. Bukti kasih kami kepadamu. Berbicaralah Tuhan, Kau pakai hamba-Mu, kami mau terima firman-Mu dengan mengucap syukur. Roh Kudus bantu kami untuk memahami kebenaran rahasia firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap terima firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Rudi Mumu. Salam sejahtera bagi kita semua. Masih ada sukacita malam ini? Belum mengantuk ya? Terima kasih banyak untuk pengurus Pelgap Sekinah untuk kesempatan yang diberikan kepada saya dalam penyampaian firman Tuhan malam hari ini. Tadinya saya berpikir saya mungkin dikasih waktu paling tidak 60 menit. Ternyata saya dapat sinyal hanya 40 menit. Tapi tidak apa-apa, saudara-saudara. Saya pikir nanti pada waktu penyampaian firman Tuhan, ada hal-hal yang saya anggap tidak perlu dibahas terlalu banyak. Mungkin saya akan lewatkan saja supaya kita memaksimalkan waktu yang 40 menit ini. Baik, seperti tema kita malam hari ini yaitu pemberitaan tentang salib dalam perspektif soteriologis. Soteriologis itu artinya doktrin tentang keselamatan. Jadi saudara-saudara, relevansinya pemberitaan salib itu dengan doktrin atau dengan keselamatan itu. Nah, kita lihat yang pertama itu
ayat yang menjadi dasar pembahasan kita malam hari ini dalam kitab 1 Korintus 1 ayat 18. Izinkan saya di bawah saja ya. Bisa ya, di bawah saja. Ya. Oh. Baik. Supaya saya bisa lihat ke situ ya. Iya, jadi memang lebih enak mundar-mandir gitu ya. Kalau di sini saya kaku begitu ya, tapi tidak apa-apa. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, kita lihat dalam kitab 1 Korintus 1 ayat 18. Ayat ini saudara baca saja. Kalau kita melihat latar belakang dulu dalam Korintus, suratan Korintus, maka kita harus lihat itu dalam Kisah Rasul pasal 18. Dalam Kisah Rasul pasal 18, kita melihat pertama Rasul Paulus dia mengunjungi kota Korintus pada waktu itu. Dan tujuan daripada Rasul Paulus pada waktu itu untuk pemberitaan Injil. Dia memberitakan Injil di Korintus. Ketika dia sampai di Korintus, maka dia bertemu dengan sepasang suami istri yang bernama Aquila dan Priscilla. Jadi mereka, Paulus bersama-sama dengan keluarga ini, dalam pelayanan mereka mengabarkan Injil. Dan saudara-saudara, ada lebih kurang 1,5 tahun Paulus ada di Korintus. Nah, kita melihat dalam perkembangannya selanjutnya setelah 1,5 tahun itu, Paulus dia keluar dari keluar dari Korintus, dia kembali ke Efesus dan selanjutnya. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan lagi dalam kitab 1 Korintus, bagaimana Paulus dia mengirim surat kepada jemaat di Korintus, dan kita melihat dalam suratan Paulus pasal yang pertama khususnya kita melihat ada sesuatu yang terjadi di internal jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu, yaitu ada kelompok-kelompok. Ya, ada kelompok-kelompok di situ. Ada kelompok Apolos, ada kelompok Paulus, dan ada yang menamakan juga mereka kelompok daripada Kristus dan selanjutnya. Nah, kita melihat hal itu terjadi. Nah, kalau kita perhatikan pada ayat 24, misalnya dalam 1 Korintus 1 ayat 24, Paulus menekankan tentang apa yang dia beritakan itu adalah Injil. Coba kita lihat dulu ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi, ayat 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi. Saya ulangi, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, dikatakan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi atau non-Yahudi dikatakan suatu kebodohan. Nah, saudara-saudara, kita lihat kembali ketika Paulus dia ada di Korintus dan dia berada di negara orang, bukan negara dia, karena dia adalah orang Yahudi. Dia ada di Korintus, yaitu Yunani, sehingga dia mengatakan di sini yang diberitakan itu adalah Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi, dikatakan pada ayat ini, itu menjadi batu sandungan. Non-Yahudi, yang di luar Yahudi, dikatakan itu merupakan satu kebodohan. Ayat 24, tolong, ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi saudara-saudara, yang disebutkan di luar Yahudi, apakah itu orang Romawi, apakah itu orang Yunani, apakah itu orang Asia, orang Eropa dan sebagainya, dikatakan pada ayat ini bahwa Kristus itu adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah.
ini sekilas sebagai pendahuluan saya tentang jemaat yang ada di Korintus. Nah, next. Baik, nah saudara-saudara perhatikan pada bagian ini tentang arti dan makna daripada salib. Dan saya percaya saudara kalau bilang salib itu dari kecil kita, kalau kita lahir dari orang tua keluarga Kristen, kita sudah terbiasa dengan salib itu, dengan kata salib itu kita sudah biasa. Nah, saya hanya jelaskan sepintas saja dalam pengertiannya tentang salib itu dikatakan saya tidak bisa lihat secara jelas itu. Nah, saudara-saudara mungkin saya di sini saya lebih besar. Nah, itu ada dalam bahasa Yunaninya, ada dalam bahasa Latinnya, Staurus atau Skolops, dalam istilah Latinnya Crus Simplex. Artinya itu dua tiang atau dua balok yang bersilang sehingga membentuk sebuah atau membentuk 4 arah. Itu pengertiannya. Nah, salib yang ada Yesusnya itu disebutkan pada ayat ini adalah curvix corpus. Saudara-saudara, artinya ada tubuh, ada badan daripada Kristus. Pada salib Kristus itu disebutkan ada tubuh, ada badan daripada Kristus. Selanjutnya. Nah, saudara-saudara, kita melihat makna daripada salib. Pertama dikatakan pada bagian ini, salib Kristus adalah pernyataan tertinggi dari keadilan atau kebenaran Allah terhadap dosa. Saudara-saudara, kalau kita melihat dalam konteks perjanjian lama, sepertinya Allah itu membiarkan manusia itu berbuat jahat, berbuat dosa. Kalau kita lihat. Sepertinya Allah biarkan saja orang mau berbuat dosa. Kadang-kadang kita berpikir begini, kenapa Allah tidak melarang mereka? Kenapa Allah tidak menghentikan mereka? Kenapa Allah tidak melakukan sesuatu supaya mereka tidak menjadi orang-orang yang berbuat salah, berbuat dosa? Kita melihat saudara-saudara dalam konteks perjanjian lama, sepertinya membunuh itu sesuatu yang biasa terjadi dan lain sebagainya. Kenapa itu terjadi? Kenapa itu bisa terjadi? Maka saya ingin katakan kepada kita hari ini, Allah itu memberikan kepada setiap manusia kebebasan di dalam menentukan pilihan. Perhatikan baik-baik. Allah memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk menentukan sebuah pilihan. Jadi ketika manusia itu ingin memilih sesuatu, maka Allah tidak mengintervensi, tidak boleh. Karena itu pilihan, karena itu maunya manusia. Allah tidak intervensi. Saudara-saudara, saya ingin mengatakan begini, bahwa Allah dia tidak mau dan dia tidak mengintervensi kehidupan kita, kehidupan manusia. Kalau sekarang misalnya kita berbuat salah, kita berbuat dosa, saudara-saudara, kita tahu Allah dia memberikan kebebasan untuk kita memilih apa yang mau kita kerjakan, apa yang kita mau lakukan. Allah memberikan itu kebebasan. Dia tidak mengintervensi. Tetapi kapan dia mengintervensi kehidupan manusia? Ketika dia harus menyelamatkan manusia. Katakan amin. Maka dia mengintervensi. Kalau dia tidak mengintervensi, maka tidak ada yang manusia bisa diselamatkan. Maka Allah dia harus mengintervensi supaya manusia itu bisa diselamatkan. Bagian kedua, saya tidak usah baca ayatnya supaya tidak panjang. Salib Kristus adalah pernyataan tertinggi kasih Allah bagi orang berdosa. Jadi salib itu dikatakan adalah pernyataan tertinggi kasih Allah terhadap orang-orang yang berdosa. Tadi kan kita sudah nyanyi. Jadi
kalau kita melihat bagaimana Tuhan, bagaimana Allah, dia menyatakan kasih itu kepada kita, kepada manusia. Saudara-saudara, itu dibuktikan, itu dinyatakannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk pengorbanan. Dalam bentuk pengorbanan. Dalam hal yang sangat kecil mungkin kita lakukan setiap hari, setiap saat dalam kehidupan kita sehari-hari. Bentuk kecintaan kita kepada Kristus itu apa? Bentuk kecintaan kita kepada Tuhan itu apa? Saudara-saudara, kita bisa berbicara, kita bisa berkata-kata. Ketika saudara yang suami istri mengatakan kepada istrinya atau sebaliknya kepada suaminya, aku mengasihi engkau. Bentuk kasih itu dalam bentuk apa? Apakah hanya cukup engkau berkata-kata? Nah, ketika Allah dia mengatakan kasihnya kepada manusia, wujud perbuatannya itu dikatakan adalah dia berkorban. Jadi saudara-saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita mengatakan aku mengasihi Tuhan, kita mengasihi Tuhan, wujudnya seperti apa? Berkorban kan? Amin. Berkorban. Nah saudara-saudara, luruskan pikiran kita. Berkorban itu jangan pikir uang materi lagi, uang lagi. Enggak. Tidak saudara-saudara. Banyak yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. Banyak yang kita bisa lakukan berkorban untuk Tuhan. Banyak. Tetapi saya ingin katakan, apa yang kita bisa lakukan? Wujudnya dalam bentuk apa? Kita bisa lakukan tanda kita mengasihi Tuhan. Nah, salib Kristus adalah pernyataan tertinggi kasih Allah. Itu sudah topnya, sudah. Udah nggak ada lagi di situ. Karena di situ semua. Matinya di situ, disiksanya di situ, dihinanya di situ. Itu sudah topnya di situ, sudah. Dikatakan yang merah, salib Kristus adalah sumber kekuatan yang besar untuk memutuskan rantai dosa. Nah saudara-saudara, tidak ada kuasa yang mampu memutuskan rantai dosa itu. Enggak ada. Tidak ada saudara-saudara. Rantai kapal itu bisa diputuskan, tapi rantai dosa enggak ada. Nah, kita perhatikan ayat bagian yang ketiga itu dikatakan bahwa salib Kristus adalah sumber kekuatan yang besar untuk memutuskan rantai dosa. Saudara baca saja ayatnya itu. Nah, saudara-saudara, kenapa dalam hidup kita itu selalu kejahatan kita berkesinambungan. Seperti ada episode pertama, episode kedua, episode ketiga. Sudah kayak sinetron aja. Ada bersambung. Minggu depan bersambung. Nah saudara-saudara, nanti kita akan lihat pada bagian selanjutnya. Kenapa itu terjadi? Nah kalau bagian ini dikatakan salib itu yang mampu memutuskan mata rantai itu. Salib putuskan. Selanjutnya dikatakan salib Kristus adalah satu-satunya harapan hidup kekal. Nah sudah bagian ini kita sudah tahulah. Karena salibmu ku hidup. Sudah. Jadi dikatakan bahwa salib Kristus adalah satu-satunya harapan hidup kekal. Artinya di luar salib tidak ada harapan. Katakan amin. Di luar salib tidak ada harapan. Orang mau katakan salib seperti apa? Orang mengatakan salib itu seperti apa? Sama dengan yang dikatakan Paulus kepada jemaat Korintus tentang salib bagi orang Yahudi itu adalah satu kebodohan. Bagi non-Yahudi itu tadi. Tapi bagi kita salib itu adalah
dia memberikan pengharapan. Jadi kita nggak mau pusing orang mau bilang apa saudara-saudara. Tapi kita percaya bahwa salib itu dia memberikan kita pengharapan. Next. Tolong saya diingatkan, biasanya kalau saya udah ngomong saya lupa diri, saudara-saudara. Tolong kasih tahu ya saya. Nah, saudara-saudara, kita lihat bahwa salib dalam perspektif historis. Ya, dari orang tahu salib itu di zaman Yahudi, yaitu pada waktu Yesus. Jadi salib itu terkenal. Tapi kita melihat historisnya. Sebenarnya salib itu sudah ada abad ke-6 sebelum Masehi sampai abad ke-4 Masehi. Itu sudah ada. Nah, saudara-saudara, ini bangsa-bangsa yang mula-mula menggunakan salib itu. Di situ ada orang-orang Persia, di situ ada orang-orang Mesir kuno, di situ ada orang-orang Fenisia, di situ ada orang Kartago, baru Yunani, baru Romawi, saudara-saudara, dan sebenarnya masih banyak lagi bangsa lain termasuk China dan India. Kita melihat mereka juga menggunakan salib. Next. Salib itu digunakan untuk apa? Pertama, saudara-saudara, salib itu memang digunakan untuk penghukuman. Untuk penghukuman. Jadi kita sudah tahu yang dihukum di salib itu adalah memang penjahat-penjahat yang penjahat-penjahat yang kelas kakap lah gitu ya, disalib. Nah, esensi penyaliban itu apa sebenarnya? Saudara-saudara, memang kita tahu orang disalib itu tujuannya kan dia dihukum mati. Ya kan? Orang disalib itu tujuannya hukuman mati. Tapi esensi penyaliban itu, saya ingin katakan kepada kita hari ini, esensi penyaliban itu bukan kepada matinya, tetapi kepada penderitaannya, kepada siksaannya. Kita tahu sekarang ini, dunia sekarang ini, saudara-saudara, kalau orang dihukum mati kan, kalau di Arab sana misalnya, ada hukuman pancung, plaks, selesai kan? Orang gak sakit, gak ada penderitaan. Di Indonesia masih ada hukuman mati. Di hukuman mati caranya seperti apa? Ditembak, das. Mati saat itu, nggak ada penderitaan. Tapi disalib. Jam berapa Yesus disalib? Saudara-saudara. Jam 12 kan? Sampai jam berapa? Sampai jam 3? Sampai jam 3. Saudara bayangkan saja. Penderitaannya itu seperti apa? Saudara-saudara, mungkin kita melihat, bayangkan, kita punya bayangan Yesus disalib itu tangannya dipaku, lantas kakinya itu dipaku juga, di bawah kakinya itu seperti ada ganjalan supaya Yesus bisa ditahan begitu, supaya enggak seperti itu kan. Jadi semuanya bagian tubuh Yesus itu harus ditahan dengan paku dan paku di kaki. Itu sangat menderita. Memang tujuannya kan penderitaan. Jadi penggunaan salib itu untuk apa? Untuk penghukuman. Tapi esensi hukuman itu bukan kepada matinya, tetapi penderitaannya. Jadi bayangkan saja saudara-saudara. Bayangkan saja dulu dia harus mati, tetapi dia harus menderita dulu. Disiksa dulu. Sebelum disalib udah dicambuk. Sebelum disalib sudah di apa lagi itu ya. Ya paling beratnya itu dicambuk. Nah, yang kedua, salib itu juga dipergunakan sebagai ritual penyembahan kepada berhala, penyembahan kepada kepada dewa-dewa bangsa-bangsa kafir, agama-agama kafir. Jadi salib itu sudah dipergunakan juga sebagai lambang ritual kepada dewa-dewa, kepada berhala-berhala, khususnya kepada dewa-dewa matahari. Itu sudah digunakan, itu digunakan. Jadi selain untuk menyiksa, salib itu digunakan juga untuk ritual
penyembahan. Next. Nah, ini bentuk-bentuk salib berdasarkan arkeologisnya, bentuk-bentuk salib ada seperti ini. Dan masing-masing sebenarnya bentuk-bentuk ini mempunyai arti, ya. Kalau kita melihat, ya, masing-masing punya arti. Tapi saya tidak bahas, ini panjang itu, ya. Lanjut. Nah, salib dalam perspektif teologis. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan dalam kitab Keluaran pasal 12, bagaimana Tuhan bilang kepada Musa untuk mempersiapkan untuk mempersiapkan Paskah. Maka sudah ada hal-hal yang perlu kita lihat dan kita menghubungkan itu dengan pengorbanan daripada Kristus. Nah, kalau kita perhatikan misalnya dalam kitab Keluaran pasal 12 ini, saudara-saudara, Tuhan bilang kepada Musa, supaya mereka itu mempersiapkan korban. Apakah domba atau yang lain. Dipersiapkan, dikatakan pada tanggal 10. Pada tanggal 10. Dan disimpan selama berapa hari? Disimpan selama 4 hari. Ya, disimpan 4 hari. Nah, saudara-saudara, kalau kita orang-orang Pantekosta, kita belajar, kita diberikan oleh hamba-hamba Tuhan tentang perbandingan waktu berdasarkan kitab Petrus, dikatakan perbandingannya itu adalah 1:1000. Artinya kalau 4 hari itu berarti ada 4000 tahun, gitu ya. Nah, saudara-saudara, hal yang menarik juga kalau kita perhatikan, diperintahkan bahwa darahnya itu harus ditaruh di tiang pintu. Ya, tiang pintu dan ambang pintu. Jadi tiang pintu dan ambang pintu. Pertama saya ingin katakan, ini gambaran tentang salib Kristus. Saudara ingat kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi tentang salib itu adalah membentuk silang yang mengarah kepada empat arah gitu ya. Nah, sudah kalau kita lihat pada bagian ini, yang pertama tentang tiang kiri kanan dan ambang atas, ini menggambarkan tentang 4 arah tadi. Ini berbicara tentang salib Kristus. Dan dipersiapkan korban, daging, dan ada darahnya. Saudara-saudara, daging itu dikatakan tidak boleh dimasak rica-rica. Tidak boleh. Tidak boleh dimasak semur. Tidak. Tetapi Alkitab mengatakan harus dibakar tanpa bumbu. Ya. Ini menggambarkan tentang tubuh Kristus yang dijemur dengan matahari. Dijemur dengan matahari. Pada panas terik dijemur. Darahnya, nah darah ini sudah darahnya dikatakan itu yang ditaruh di tiang dan di ambang pintu. Kenapa? Alkitab mengatakan setiap rumah yang ada tanda darah itu maka tidak ada kematian. Amin. Tidak ada kematian. Setiap rumah yang ada tanda darah itu tidak ada kematian. Jadi orang-orang Israel Tuhan sudah perintahkan itu. Maka orang-orang Israel tidak ada mengalami kematian. Apa relevansinya dengan Kristus? Sudah kita percaya bahwa darah Kristus itu darah yang membebaskan kita, darah yang menyelamatkan kita, darah yang membuat
kita hidup terbebas sehingga tidak ada kematian. Amin. Itu darah daripada Kristus. Nah, next. Ya. Oke, itu dalam konteks perjanjian lama dalam kitab Keluaran tadi, saya pikir itu merupakan satu nubuatan. Nah, apa yang Yesus katakan sendiri dalam kitab Matius pasal 26? Nah, ini perlu kita baca dulu. Matius 26 ini. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan dalam kitab Matius 26, Yesus kan belum disalib. Ya, Yesus belum disalib. Boleh tampilkan ayatnya? Nah, sudah perhatikan ayat ini. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya, itu berkatalah ia kepada murid-muridnya. Ayat berapa tadi? Ayat 2 ya? Ya. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka anak manusia akan diserahkan untuk apa? Disalibkan. Yesus belum disalibkan. Tetapi dia tahu dia akan disalibkan. Kalau dia sudah disalibkan, dia berbicara, dia berkata ini, pasti kita mengatakan, ya dia kan sudah disalibkan, dia berbicara. Tetapi Yesus belum disalibkan. Tapi dia sudah berbicara tentang penyaliban, tentang cara bagaimana dia dihukum, bagaimana dia dieksekusi mati. Dia sudah kasih tahu bahwa dikatakan kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Kalau orang-orang mungkin sekarang yang dihukum mati itu saudara-saudara, dalam perjanjian baru kan hukuman mati itu bukan saja disalib. Ada dengan cara lain, misalnya dirajam. Dirajam kan sampai mati juga, hukuman mati. Menderita juga, dirajam, dilempar sampai dia betul-betul mati. Nah, saudara-saudara, tapi Yesus dia sudah katakan bahwa dia akan disalib padahal dia belum disalib. Orang belum tahu bagaimana dia akan dihukum mati, bagaimana, dan orang kan belum tahu dia akan mati, orang belum tahu. Tapi Yesus sudah katakan itu. Selanjutnya. Nah, saudara-saudara, ada 3 alasan beberapa bangsa untuk menyalibkan Yesus. Kita melihat orang Romawi, alasannya apa? Kenapa Yesus disalibkan? Karena Yesus dianggap sebagai pemberontak. Lantas orang Yahudi, Yesus dianggap menghujat Allah. Lihat saja ayat-ayatnya itu ya. Orang Romawi dianggap sebagai pemberontak. Yesus bikin huru-hara, Yesus mengacau gitu ya. Orang Yahudi dikatakan Yesus dianggap menghujat Allah. Karena apa? Karena masalah hari Sabat dan masalah Taurat. Jadi Yesus dianggap sebagai menghujat Allah. Tetapi bagi kita, bagi orang-orang Kristen, bahwa Yesus disalib untuk menebus segala dosa kita. Jadi inilah ada 3 alasan. Jadi baik orang Romawi, baik orang Yahudi, bahkan kita orang-orang Kristen. Next. Nah, saudara-saudara, dalam salib dalam perspektif soteriologis, ini yang saya ingin katakan pada bagian ini. Pertama, saudara-saudara, dalam perspektif keselamatan, bahwa dikatakan salib itu adalah memperdamaikan manusia dengan Allah. Jadi saudara-saudara, salib itu, pengorbanan Kristus, itu dikatakan memperdamaikan manusia dengan Allah. Nah, kalau kita lihat kalimat ini, maka ada sesuatu yang terjadi antara manusia dengan Allah, bukan? Kalau seandainya
suami dengan istri lagi ribut berantem, saudara-saudara, maka dikatakan memperdamaikan. Memperdamaikan berarti ada sesuatu yang terjadi antara suami dan istri, didamaikan. Ada sesuatu yang terjadi antara manusia dengan Allah. Maka salib Kristus itu dikatakan dia memperdamaikan. Saya lebih cenderung lihat itu dalam kitab Efesus pasal 2 pada ayat 16 itu. Nah, saudara-saudara. Kedua adalah meruntuhkan tembok pemisah. Jadi ketika manusia itu berdosa, maka antara manusia dengan Allah itu ada gap yang sangat dalam sekali, yang sangat kuat sekali, gap itu. Ada tembok yang kokoh. Tembok Yeriko itu bisa hancur juga, saudara-saudara. Tapi tembok yang satu ini nggak bisa dihancurkan. Itu yang membuat manusia itu dengan Allah, saudara-saudara, tidak bisa ketemu. Kenapa? Ada gap yang sangat kuat. Ada tembok yang sangat kuat. Nah, kita perhatikan dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 14 itu, saudara baca saja. Dengan salib itu, tembok itu dirubuhkan. Israel, negara, dia bangun tembok-tembok perbatasan semua. Baik dengan Mesir, baik dengan Syria, baik dengan Yordania, karena itu batasan. Itu dibangun tembok-tembok. Supaya apa? Supaya mereka aman. Mereka tidak bisa dimasuki oleh orang-orang lain. Jadi tembok itu pemisah. Nah, saudara-saudara, tembok itu dirubuhkan. Yang bisa merubuhkan tembok itu adalah Kristus itu sendiri melalui kayu salib itu. Dirubuhkan tembok itu. Ini yang sangat penting, saudara-saudara. Dia sebagai pengantara. Ibrani 9 ayat 15a. Boleh kita baca itu dulu? Ibrani 9 ayat 15a. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Perhatikan, karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian. Pengantara itu dalam bahasa Inggrisnya itu mediator. Saudara-saudara. Jadi Kristus itu disebutkan dia adalah pengantara antara manusia dengan Allah. Kalau kita dalam dunia ini kita biasa dengan istilah pengantara, kalau ada orang yang bermasalah, dua belah pihak yang sedang bermasalah, maka ada yang disebut mediator. Dia memediasi. Nah, saudara-saudara, pengantara ini dia harus mengerti masalah. Seorang mediator itu dia harus mengerti masalah. Kedua, seorang mediator itu dia harus bisa diterima oleh kedua belah pihak. Kalau dia hanya bisa diterima oleh satu pihak, maka pihak lain tidak terima, maka tidak bisa jadi masalahnya tidak akan selesai. Tetapi harus bisa diterima oleh kedua belah pihak. Nah, pertama saya katakan pengantara itu dia harus mengerti masalah. Yesus sebagai pengantara, dia mengerti masalah. Dia mengerti masalah. Dia mengerti masalah bukan masalah kita, pergumulan-pergumulan kita, bukan itu, saudara-saudara. Kalau
Pak Honda tuh dia karang lagu, dia mengerti bahasa tetesan air, bukan itu. Tapi saudara-saudara, Yesus dia mengerti masalah manusia itu adalah masalah dosa itu. Dan saudara-saudara, masalah dosa ini tidak ada manusia yang paham, tidak ada manusia yang mengerti, dan tidak ada manusia yang mampu. Sehingga dia dikirim sebagai pengantara, sebagai mediator. Nah, selanjutnya dikatakan, dia harus bisa diterima oleh kedua belah pihak. Dari pihak manusia bisa menerima dia, dari pihak Allah juga bisa menerima dia. Nah, saudara-saudara, ada pertanyaan, kenapa Allah datang ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, dalam bentuk manusia? Kalau saudara lihat tema saudara itu kan, tema ini. Dalam pemikiran yang sederhana saja, saudara-saudara, saya katakan, supaya dia bisa diterima oleh manusia. Simple saja. Supaya Yesus bisa diterima oleh manusia, maka dia ada di dalam dunia sama seperti kita dalam wujud manusia. Manusia bisa terima dia. Kalau dia Allah seperti pada zaman Musa, Musa nggak bisa pandang dia, tidak bisa ketemu dia. Bagaimana Yesus dia bisa diterima oleh manusia? Nggak bisa. Tapi karena dia datang dalam wujud manusia, manusia bisa terima dia. Jadi dua belah pihak bisa terima dia. Jadi artinya saudara-saudara, kembali lagi, artinya bahwa dikatakan dia, Yesus itu dia sebagai pengantara, dia bisa diterima oleh kedua belah pihak. Jadi ketika manusia bisa terima, Allah bisa terima, maka Yesus dia menyatukan dengan cara apa? Dengan cara salib itu tadi. Next. Penebusan. Nah, saudara-saudara, penebusan. Apa yang ditebus? Manusia itu kan ditebus dari kutuk. Kalau kita perhatikan dalam Galatia, dalam Zakaria, dari kutuk. Kenapa saudara-saudara? Karena kita tahu kegagalan manusia dalam melakukan hukum Taurat. Dalam hukum Taurat itu kan hanya ada dua. Hukuman dan berkat. Engkau lakukan, engkau diberkati. Engkau tidak lakukan, hukuman atau kutuk. Ketidakmampuan manusia ini yang membuat manusia itu gagal. Saudara-saudara. Maka ada istilah kutuk itu tadi. Nah, kalau kita perhatikan, kutuk itulah yang menghambat berkat-berkat Tuhan dalam hidup manusia. Kutuk itulah yang menghambat pertolongan Tuhan bagi kita manusia. Kutuk. Nah, Yesus dia menebus kutuk itu dengan cara apa? Dikatakan Galatia itu dengan cara dia menjadi kutuk. Jadi kita anak-anak Tuhan, saudara-saudara, itu sudah terbebas dari kutuk-kutuk. Dari kutuk nenek moyang kita dulu, dari kutuk para leluhur-leluhur kita dulu, kita sudah terbebas dari kutuk itu. Sehingga kita orang-orang yang merdeka, bukan lagi orang-orang yang hidup di dalam kutuk. Nah, ingat baik-baik, Yesus menebus segala bentuk kutuk dalam hidup kita. Cara hidup dalam 1 Petrus itu. Saya minum dulu boleh ya? Saudara, cara hidup. Cara hidup itu apa sebenarnya?
dalam 1 Petrus itu dikatakan bahwa dia telah mati untuk menebus cara hidup. Cara hidup itu kan sudah kebiasaan hidup kita. Kebiasaan hidup kita, cara hidup kita, kebiasaan hidup kita, tradisi-tradisi hidup kita, dikatakan yang turun dari nenek moyang. Perhatikan ayat itu. Yang turun dari nenek-nenek moyang kita, cara hidup kita. Budaya-budaya kita. Nah, bagaimana cara hidup kita? Sudah, bagaimana cara hidup kita? Kalau kita, cara hidup kita ini dengan gaya duniawi, saudara-saudara, dengan cara-cara dunia, kita harus mengerti bahwa kita ingat Yesus telah mati untuk cara hidup kita yang tidak baik itu. Pelgap itu pelayanan keluarga muda ya. Biasa kan kalau keluarga muda itu sangat energik, sangat berapi-api. Rumah tangganya juga sangat berapi-api. Kadang-kadang marah-marah gitu kan. Marah. Saya dulu baru jadi hamba Tuhan. Sudah, saya suka marah. Udah sekolah Alkitab nih, suka marah. Saya dulu di Jawa, baru merintis. Dikasih jemaat televisi. 14 in, bukan jemaat saya kasih, jemaat orang. Kasihan lihat pendeta miskin gitu. Nggak ada televisi, nggak ada hiburan di desa, dikasih televisi. Sudah. Satu waktu saya marah sama istri saya. Saya marah. Saya udah angkat di televisi, saya mau banting. Tapi saya ingat, aduh dapatnya susah ini. Gak jadi dibanting sudah TV-nya. Susah dapatnya. Itu cara hidup. Itu kebiasaan, suka marah, emosi. Saudara ingat ketika engkau suami, engkau marah lantas engkau ambil tanganmu, engkau bikin kekerasan, ingat. Yesus sudah tebus itu, Yesus sudah ganti itu. Ketika engkau marah-marah, mulut kita ini bukan mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, tetapi perkataan-perkataan yang tidak menjadi berkat, ingat baik-baik. Yesus sudah mati untuk perkataan-perkataan yang sia-sia itu. Bukankah ayat itu mengatakan cara hidupmu yang sia-sia? Yesus sudah mati untuk itu. Jadi apapun yang kita lakukan, cara-cara hidup kita yang lama, dengan cara-cara budaya-budaya kita yang lama, jangan kita mengatakan itu sudah dari sononya, dari leluhurnya sudah begitu. Saudara-saudara, kita anak Tuhan tidak lagi seperti itu. Itu dikatakan cara hidup kita yang sia-sia. Kita tidak lagi seperti itu. Keluarga kita itu adalah keluarga Sekinah. Keluarga yang memantulkan cahaya kemuliaan. Baik dalam perkataan, perbuatan kita. Jadi penebusan itu mencakup cara hidup kita, gaya hidup kita. Saudara-saudara yang turun-temurun, adat istiadat dari nenek moyang kita, saudara-saudara, pelanggaran. Saya tidak panjangkan ini, kelemahan-kelemahan kita, dosa kita. Selanjutnya. Nah kesimpulan, penebusan oleh Yesus di salib merupakan inisiatif Allah itu sendiri. Jadi saudara-saudara, penebusan itu adalah inisiatif Allah. Jadi bukan manusia, tapi penebusan itu adalah inisiatif Allah. Rencana penebusan itu bukan satu pemikiran yang datang secara spontanitas atau tiba-tiba, tetapi saudara-saudara,
penebusan itu sudah dicanangkan oleh Allah itu sendiri sebelum dunia dijadikan. Saudara lihat saja itu ayatnya itu. Jadi Allah sudah mencanangkan penebusan itu sebelum dunia ini dijadikan. Artinya apa saudara-saudara? Allah sudah lihat, sudah tahu ini arahnya nanti ini kemana. Allah sudah membuat program kerja dalam penebusan itu seperti apa. Allah sudah siapkan semua. Jadi bukan karena tiba-tiba saja manusia itu jatuh ke dalam dosa, tiba-tiba Allah siapkan, tidak. Sebelum dunia dijadikan, Allah sudah mencanangkan akan hal itu. Nah saudara-saudara, kembali tema saudara perhatikan. Hikmat dunia tidak mengenal keselamatan oleh Kristus di kayu salib, sebab hikmat dunia pemberitaan tentang salib adalah kebodohan. Saudara-saudara yang saya kasih, saya pikir sampai situ sudah selesai kan? Habis ya? Udah kesimpulannya habis. Sekiranya waktunya 40 menit cukup. Terima kasih, saya kembalikan. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta Mumu yang sudah memberikan penjelasan yang begitu jelas buat kita semua. Kiranya Tuhan semakin memberkati pelayanan Pendeta Rudi Mumu di Cipayung ya Om ya? Di Cipayung. Cipayung itu daerah mana ya? Oh Jakarta Timur, kirain udah sampai Ciawi. Puncak ya. Ya puji Tuhan, kita mau berdoa untuk firman Tuhan supaya apa yang dijelaskan kita bisa mengerti. Ketika kita mengerti, kita mau lebih lagi mengasihi Tuhan karena begitu hebatnya firman itu terjadi dan itu untuk kita. Mari kita sama-sama berdiri. Kita naikkan satu pujian, terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Haleluya. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku.
tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu buat kami. Terlalu mahal darah-Mu Tuhan. Yang tercurah di atas kayu salib untuk menebus kami. Terima kasih Tuhan buat semua kasih yang tidak kepalang tanggung itu Tuhan Kau sudah berikan kepada kami. Dan itu Kau buktikan di atas kayu salib. Ajar kami juga membuktikan kasih kami kepadamu Tuhan. Melalui pengabdian kesetiaan kami kepadamu ya Bapa. Melalui pemahaman firman Allah pada malam ini. Kami mau semakin dekat kepada Tuhan. Jalan salib itu betul-betul suatu jalan yang terlalu berdarah-darah Tuhan. Tetapi itu terlalu indah. Karena itulah darah penyelamatan hidup kami. Tuhan Yesus, di bulan Paskah ini, perenungan akan penyaliban itu membuat kami bertobat sungguh-sungguh. Membuat kami berbalik arah untuk lebih dekat kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Ampuni kalau kami masih malas-malasan beribadah. Banyak bolong-bolong jam ibadahnya Tuhan, ampuni kami. Jangan sampai kami jadi orang yang tidak berterima kasih atas segala pengorbanan yang begitu hebat. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang indah. Terima kasih buat cinta-Mu, buat pengorbanan-Mu. Lalu sebentar kami akan memberikan persembahan yang kedua. Tuhan juga berkati, itu juga merupakan respon kami terhadap cinta kasih-Mu yang begitu agung. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Biar kami memberi dengan sukacita. Kami berdoa buat Bapak Pendeta Mumu, Engkau pakai dia lebih hari lebih heran lagi Tuhan. Bukakan rahasia firman-Mu lebih dalam lagi. Berkati pelayanannya, berkati rumah tangganya, berkati anak-anak cucu menantunya semua. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengucap syukur dengan firman-Mu dan kami mau terima firman-Mu dengan hati yang percaya. Dan kami mau lakukan persembahan yang kedua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Samuel Panjaitan. Oh iya sebentar ya, nanti selanjutnya saya serahkan kepada Yosef ya. Untuk yel-yel siapa yang akan kasih siapa? Oh bukan hari ini. Oh oke, nggak jadi ya. Tadi bilangnya hari ini kalau nggak salah ya. Kamis depan emang. Oh ya udah nggak apa-apa ya. Bolehlah kali berapa semenit paling ya. Ya ada sedikit pengumuman mengenai retreat kita. Kenapa diulang-ulang supaya ini jangan lupa gitu ya. Nanti ada name tag. Name tag itu dikalungkan terus. Ini seperti kalung saya ini. Tapi ini name tag nanti. Ya boleh dilihat. Silakan dilihat. Nanti name tag-nya kayak begini. Ada namanya itu harus dipakai tiap hari ya. Lalu juga kaos sudah terima semua ya. Kalau ada yang kekecilan, kegedean boleh tukar di antara teman gitu ya. Terus nanti ada yel-yel yang akan dipelajari. Malam ini ada yang baru pertama kali hadir enggak? Yang di pojok ujung tuh sebelah kanan. Itu siapa tuh yang paling ujung? Oh Juju, Mas Juju ya. Mas Juju. Puji Tuhan, Tuhan berkati kedatangan saudara. Tidak pernah rugi kalau kita beribadah kepada Tuhan. Silakan Samuel. Haleluya. Untuk jalankan kolektor. Kita akan berikan persembahan yang kedua untuk pekerjaan Tuhan. Yang bertugas silakan untuk maju ke depan. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Mengikuti Yesus keputusanku. Amin.
keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar. Mari serukan dengan iman, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku tak Katakan mengikut Yesus. walau sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut, Mari jemaat Tuhan sedang untuk bangkit berdiri. tak ingkar, Ku tak ingkar, ku tak ingkar. ku tak ingkar, Ku tak ingkar, ku tak ingkar. ku tak ingkar, ku tak ingkar. Haleluya. Tetap berdiri Bapak Ibu, tetap berdiri. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati berlipat kali ganda. Kita akan akhiri ibadah kita saat malam hari ini. Kita naikkan pujian kepada Tuhan nanti di akhir pujian kita. Kami persilahkan Bapak Pendeta Rudi Mumu untuk maju ke depan untuk berdoa dan sekaligus doa penutup bagi kita. Haleluya, karena salib-Mu. Amin. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Di akhir ibadah ini Bapa di sorga, kami naikkan ucapan syukur kami. Kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau baik bagi kami semua. Oleh karena pengorbanan-Mu di salib, maka kami hidup sampai hari ini. Engkau selamatkan kami. Karena kasih setia-Mu oleh darah-Mu yang suci. Ya Tuhan. Segala dosa pelanggaran kami Tuhan Engkau ampuni, Engkau tebus. Sehingga kami orang-orang yang dibaharui. Kami adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus. Berkati semua umat-Mu malam hari ini. Berkati setiap keluarga rumah tangga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkati semua pengurus Sekinah. Engkau memberkati, pakai mereka dalam pelayanan ini. Umat-Mu akan pulang, sertai kami semua. Saudara-saudara yang kekasih, pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa kita di sorga. Kasih setia di dalam anak yang tunggal dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin.